Halo teman-teman semua, pada episode kali ini saya akan membahas submateri PHP seputar SAMPP atau SAM, variabel dan tipe data, serta struktur if. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju codingan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan PHP ya, maka yang harus dipahami atau diketahui sebelumnya yaitu PHP itu merupakan bahasa pemrograman berbasis web ya, yang berjalan di server ya. Untuk itu kita memerlukan web server ya, web server. Nah, maka untuk mempermudah kita tidak perlu lagi melakukan setting PHP ke MySQL dan sebagainya, maka kita memerlukan sebuah software ya yang mendukung banyak sistem operasi di sini yang terdiri dari kompilasi beberapa program ya. Yaitu saya menggunakan di sini SAMPP ya, SAMPP. Adapun yang lainnya mungkin bisa saja menggunakan WAM atau AMPPS ya. Jadi menurut Wikipedia, SAMPP itu adalah perangkat lunak bebas. Maksudnya bebas itu di sini free ya, tidak berlisensi, yang mendukung banyak sistem operasi. Jadi jalan pada Windows ya, Macintosh atau Linux seperti itu. Merupakan kompilasi dari beberapa program. Maksudnya di sini ada beberapa program yang memang sudah diterapkan langsung oleh SAMPP, yaitu seperti web server Apache ya, terus MySQL database, atau yang sekarang mungkin sudah berganti menjadi MariaDB ya, seperti itu ya. Terus juga ada bahasa pemrograman itu PHP dan Perl ya, seperti itu. Nah, kalau kita sudah menginstalasi SAMPP ini, maka untuk menjalankannya cukup dengan mengaktifkan SAM control panel seperti ini ya. Setelah SAM control panel ini terbuka seperti ini, maka ada yang harus diperhatikan yaitu web server Apache dan MySQL. Berhubung kita belum membahas MySQL sebagai database di sini, maka kita cukup mengaktifkan Apache-nya. Kita klik start di sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya, portnya 80, nah menandakan bahwa Apache sudah aktif ya. Untuk mencobanya kita terapkan seperti ini. Di sini kita ganti localhost. Nah, seperti ini aja, enter. Nah, ini ya sudah jalan ya. SAMPP-nya berarti Apache-nya sudah berjalan sempurna. Nah, seperti ini, SAM, Apache, MariaDB, PHP, Perl ya. Welcome to SAM for Windows ya, seperti ini, 7, 1, 2, 22 ya, seperti itu. Nah, setelah aktif seperti ini, Apache-nya sudah berjalan, juga harus diperhatikan karena PHP itu tidak bisa ditempatkan di sembarang direktori. Jadi harus membutuhkan yang namanya directory root ya, yang ada pada server. Nah, SAM itu menempatkan direktori servernya pada htdocs ya. Jadi kita cari dulu di mana kita instalasi SAM-nya. Ya, saya diinstalasi di drive C. Nah, ini ada direktori SAM ya. Nah, setelah itu kita cari direktori htdocs. Nah, ini dia. Nah, htdocs, kita buka htdocs. Nah, baru di sini kita bisa menyimpan dokumen kita. Tapi usahakan kita membuat folder di sini ya, supaya nantinya tidak antara file-file yang lainnya dengan yang satu dengan lainnya saling bertumpuk ya. Jadi dengan adanya new folder ini, anggaplah seperti subdomain seperti itu. Nah, ini saya buat misalnya latihan. Oke ya, sekarang sudah saya buat di sini direktori latihan. Berarti nanti saya aktifkannya begini. Localhost bukan dashboard, tetapi langsung localhost/latihan. Pasti nanti ada listing di sini ya, index ya, karena belum ada homepage-nya, belum ada indeksnya. Nah, seperti ini ya. Ini berarti sudah menandakan sudah aktif ya, direktorinya sudah aktif. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud dengan PHP? PHP itu ini ya, singkat panjangan dari Hypertext Preprocessor. Ya, jadi merupakan bahasa script yang ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. Jadi
PHP itu bisa dimasukkan skripnya itu ke dalam HTML ya, sehingga dengan demikian maka akan tercipta sebuah website yang sifatnya CMS. Apa itu CMS? Content Management System, yang dimana nantinya bisa dihubungkan ke aplikasi software database, yaitu ya umumnya kita di sini dipasangkan dengan MySQL ya. Sekarang kita akan memulai penulisan sintaks dalam PHP ya. Jadi karena berupa script, maka ada tab pembuka dalam penulisan script PHP ini ya. Seperti ini tab pembukanya ya, lebih kecil, tanda tanya PHP, ditutup dengan tanda tanya lebih besar seperti ini. Nah, di dalam PHP sama juga memiliki penulisan komentar ya. Jadi ada dua cara dalam memberikan komentar pada PHP. Yang pertama yaitu per baris. Misalnya begini, komentar yang hanya di sifatnya itu per baris saja. Seperti ini. Komentar per baris. Nah, ada juga komentar per grup seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ya, jadi di sini teksnya apa saja. Komentar per grup ini. Dan seterusnya ya. Jadi cukup diawali dengan slash asterisk, ditutup dengan asterisk slash seperti itu. Ini komentar per grup ya. Jadi tidak dicetak nanti di browser. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama yaitu pendeklarasian variabel. Pendeklarasian variabel pada PHP yaitu dimulai dengan tanda dolar ya, seperti ini. Dolar baru nama variabelnya. Misalnya di sini saya buat variabel nama. Seperti ini. Di PHP tidak ada pendefinisian seperti Java, misalnya string ditetapkan dulu string nama misalnya ya, integer apa misalnya int apa seperti ini, tidak ya. Jadi kalau misalnya dia diapit dengan kutip 2 berarti dia string. Dan keistimewaannya lagi dalam PHP, setiap angka yang dianggap angka oleh math ya, oleh matematika, maka dianggap oleh PHP ya angka gitu loh. Walaupun dia diapit dengan kutip 2. Gini maksud saya. Misalnya gini nama. Ini nama saya bikin misalnya Dodi. Misalnya seperti itu ya. Nah, jadi diakhiri dengan titik koma ya, seperti itu. Nah, sekarang saya buat di sini nilai 1 misalnya sama dengan 50 seperti ini. Terus dolar nilai 2 sama dengan 30 ya. Nah, setiap bahasa pemrograman, hampir semua bahasa pemrograman, apabila ada angka yang diapit dengan kutip 2 maka bernilai string. Tapi dengan PHP tidak ya. Dia tetap dianggap number walaupun dia dikutip 2. Kita cek untuk bukti bahwa dia nanti bisa nggak melakukan penjumlahan ya, nilai 1 dengan nilai 2. Saya buat sini nilai dolar total misalnya sama dengan dolar nilai 1 ya, ditambah dolar nilai 2. Oke, saya buat sini echo. Ada yang echo, ada yang print, nggak masalah ya. Echo namanya misalnya namanya. Oke, sekarang saya akan cetak ya variabel ini ya. Nah, dengan menggunakan perintah echo namanya. Saya akan menyisipkan variabel di antara kutip 2 ya.
Ini tidak bisa dilakukan di bahasa pemrograman lainnya, tapi di PHP bisa. Kita lihat dolar nama ya, BR. Terus misalnya saya buat lagi begini, ada sistem pemisah ya. Di sini namanya seperti ini, kutip duanya di sini, ini baru koma. Nah ya, ini yang lazim digunakan oleh bahasa pemrograman lainnya ya. Jadi ada pemisah antara suatu pernyataan dengan variabel seperti itu ya. Jadi pemisahnya ini koma. Kalau misalnya dalam Java menggunakan plus seperti itu ya, kalau dalam VB.NET dan seperti itu ya. Jadi memiliki tanda-tanda tertentu atau simbol-simbol tertentu. Nah sekarang saya ingin menghitung total ini apa betul tanpa ada konversi ya, langsung bisa melakukan perhitungan. Kita cek echo total seperti ini, terus saya masukkan lagi sini dolar total. Nanti apa yang bisa membuat PHP ini kok bisa dengan kutip dua variabel dimasukkan tetapi nilainya tercetak ya. Ini saya jelaskan. Ini file save as. Tes 1 misalnya .php save. Oke, kita buka ya, ini kita refresh. Nah ya, tes 1 kita klik. Nah total 80 tambah 30 benar-benar 80 ya, seperti itu. Benar-benar dijumlahkan. Padahal ini string dengan string, kok bisa dijumlahkan ya. Saya akan menjelaskan ya ini kenapa. Yang pertama, PHP bisa mencetak variabel di antara kutip yang tidak lazim dilakukan oleh bahasa program manapun ya, tidak akan ada ditemukan kecuali di PHP. Apa yang bisa dilakukan seperti itu? Karena PHP dalam mendeklarasikan variabel dia menggunakan tanda dolar. Nah, pada saat mau ditetapkan ya, atau dicetak, dia itu dolarnya tetap di bawah. Jelas. Begini ya ilustrasinya. Nama ya, misalnya begini, saya Java dulu lah. Saya buat tulisan string. Ini Java ya. String nama sama dengan Anton misalnya. Nah, kalau Java pada saat saya mau mencetak variabel nama, stringnya itu tidak digunakan, harus dilepas. Maka saya pada saat mencetak begini print ya, nama. Nah ini nggak mungkin nama lagi seperti ini. Maka nilai nama di sini dianggapnya teks, bukan variabel. Untuk dianggap variabel, maka digunakan dia pemisah, yaitu tanda plus. Ya, karena di sini pada saat mau dicetak dia turun dengan variabel nama tanpa melibatkan string. Nah ini dia, semua bahasa pemrograman segitu. Misalnya JavaScript juga menggunakan var. Misalnya ya, JavaScript menggunakan var ya, saat deklarasi nama misalnya seperti ini, Horman misalnya. Terus pada saat turun, di saat mau dicetak ya, document misalnya begini, document .write lah misalnya seperti ini. Nah dia nama klik 2, dia tidak menurunkannya, tidak menggunakan var-nya, hanya namanya di sini ya, di sini plus nama. Nah akhirnya tidak mungkin kalau di-update dimasukkan, karena kalau di-update dia akan mencetak nilai nama juga, tidak mencetak nilainya, itu Horman seperti itu. Nah, sedangkan pada PHP, perhatikan di sini. Pada saat saya deklarasi variabelnya, saya menggunakan awalan dolar ya. Dan pada saat mau dicetak juga dolarnya tidak boleh dilepas, harus dilibatkan, harus disertakan. Otomatis di pengertiannya
nama itu tidak sama dengan dolar nama. Itulah yang menyebabkan apabila diapit dengan kutip 2 pun dolar nama ini tetap tercetak nilainya, yaitu DODI. Itu alasannya. Jadi kalau saya bilang PHP ini lebih kepada mungkin revolusi bahasa ya. Terus yang kedua juga ini misalnya kutip 2 kutip 2. Ini semua bahasa pemrograman menganggapnya ini string walaupun berbentuk angka. Tetapi di PHP bisa, alasannya PHP itu sudah ya tadi yang saya bilang ini karena revolusi bahasa mungkin ya. Jadi setiap bilangan atau angka ya yang memang yang memang oleh Math ya dianggap itu berupa angka ya 50, 33 itu kan menurut Math memang angka ya seperti itu. Maka PHP sudah menganggap ini angka. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa total tercetak 80. Sedangkan kalau dalam bahasa pemrograman lainnya ini harus dikonversi. Java misalnya harus melakukan konversi misalnya integer dot parse gitu kan, parse int seperti ini, baru masukkan misalnya nilai 1. Nah seperti itu. Kalau di jumlah misalnya seperti ini, nah nilai 2 baru ini bisa dilakukan perhitungan. Kalau ini namanya nantinya penggabungan ya kalau dalam bahasa pemrograman. Juga sama dalam JavaScript, di sini harus ada parse int ya. Makanya sedangkan pada PHP tidak ada konversi. Jadi lebih mengefektifkan ya sebenarnya, sebagai seorang programmer lebih efektif kerjanya ya. Tetapi memang kalau yang memang sudah belajar Java atau belajar bahasa pemrograman lainnya agak aneh juga ya memperhatikan loh kok bisa begini ya. Yang umumnya bahasa pemrograman anggap string, ya string itu bukan penjumlahan tapi penggabungan, tapi toh pada PHP dianggapnya sudah bisa dianggap perhitungan seperti itu. Sedangkan untuk tipe data number atau bilangan ya sama dengan bahasa pemrograman lainnya, yaitu tanpa menggunakan kutip. Misalnya seperti ini, dolar angka sama dengan 50. Nah ini merupakan tipe data number atau bilangan ya, tetapi sifatnya integer karena dia tidak ada desimal ya. Sedangkan kalau yang seperti ini misalnya dolar angka 2 sama dengan 45.6 misalnya. Nah, ini berarti kategorinya number tetapi dia float ya, pecahan seperti itu. Dan ada lagi yaitu tipe data kosong atau nol seperti ini misalnya dolar text sama dengan sedangkan yang kita kubas sebelumnya yaitu yang dolar nilai 1 nilai 2 yang string semua itu tetap bernilai string, hanya saja PHP mampu melakukan auto konversi ya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan konversi manual seperti pada bahasa pemrograman lainnya. Jadi otomatis ya PHP melakukan konversi di sana. Seperti itu. Oke, berikutnya akan kita bahas tentang if ya. Save, ini simpan. Struktur if. Kita mulai dulu dengan membuat suatu variabel, misalnya di sini nama sama dengan nilai aja. Nilai sama dengan A. If dolar nilai sama, menggunakan persamaan ya, jadi 2 kali sama dengannya, sama dengan ini semua karakteristik C ya. Java juga sama seperti itu. A echo misalnya
istimewa. Else echo misalnya baik. Saya simpan di sini, file save as. Oke, kita jalankan. Tes 2 kita tes. Menghasilkan istimewa. Kenapa? Karena nilai yang pada dolar nilai yang ditetapkan A, sedangkan pada kondisi nilai A, jika nilai A ya, maka dia bernilai istimewa. Maka karena ada persamaan ini, maka menghasilkan nilai istimewa. Tapi kalau andai kata ini berubah menjadi C ya, atau A kecil aja, ini sudah berubah menjadi baik ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya hasilnya baik ya. Dalam penulisan if juga bisa dilakukan tanpa menggunakan kurawal. Misalnya begini. Nah, di sini. Nah, ini saya copy aja. Nah, di bawah ini saya tidak menggunakan kurawal buka, kurawal tutup seperti ini. Ini bisa juga ya. Inilah ini apa ya, kemudahan yang diberikan oleh PHP ya untuk kepada para programmer. Jadi tidak, misalnya dia lupa nggak atau tidak berkeinginan pakai kurawal juga nggak masalah ya. Ini saya save, saya refresh. Nah ya, baik. Jadi mau menggunakan kurawal atau tidak nggak masalah. Jadi apabila ada orang yang tidak terbiasa dengan kurawal buka, kurawal tutup, maka dia bisa melakukan cara kedua seperti itu. Oke, ini if else ya. Jadi kalau selain itu ada alternatif lain selain nilai yang bersangkutan. Bagaimana kalau ada nilai-nilai yang lain ya selain hanya dua kondisi ini, istimewa atau baik? Sama ya, kita hanya menambahkan else if di sini. Karena sini yang pakai kurawal, saya pakai kurawal yang ini. Else if ya, misalnya dolar nilai sama dengan B echo baik misalnya. Terus ini saya copy aja. Sini C misalnya, ini cukup misalnya. Oke, ini saya copy, paste. Ini D ya. Ini berarti kurang. Nah, yang E tetap kita gunakan else if ya, E. Nah, ini buruk. Nah, baru nanti andai kata ada yang menginput selain A, B, C, D atau E, maka dia akan menghasilkan nilai salah input. Oke ya, seperti itu. Nah, kan ini akan saya coba juga di sini ya. Sini saya akan coba. Kita buang else ininya, kurawal-kurawalnya.
save. Salah input ya, seperti itu karena saya masukkan A kecil di sini. Sekarang kalau saya masukkan misalnya B ya, B besar, maka dia menghasilkan baik. Nah ya, seperti itu. Jadi boleh menggunakan kurawal atau tidak ya. Nah seperti ini ya, hasilnya baik ya, karena saya sudah ubah di sini menjadi B ya, seperti itu. Nah sekarang bagaimana saya ingin menerapkan dalam file PHP ini juga elemen HTML, karena PHP ini kan bisa disisipi elemen HTML ya di dalam dokumennya ya, seperti itu. Kita akan gunakan ini. Misalnya saya akan menggunakan form. Ini form ini kan HTML. Form method sama dengan post ya. Di sini misalnya nama titik 2 input type sama dengan teks, name sama dengan nama ya. Terus di sini wr input type sama dengan submit, name-nya sama dengan klik misalnya, value-nya saya sama dengan proses. Oke, slash form. Ini dalam satu dokumen saya terapkan di sini. Ini scripting PHP-nya. PHP if ya. Karena saya ingin mengambil sebuah proses input yang metodenya post ya, maka saya menggunakan variabel parameter seperti ini. If empty, nah ini pengertiannya jika tanda seru empty itu maksudnya jika tidak kosong. Kalau tidak kosong berarti sudah dilakukan klik ya, diklik maksudnya seperti itu. $post. Nah ya, jadi mendeklarasikan variabelnya dengan cara $_post. Kenapa? Karena metode di sini menggunakan post seperti itu ya. Terus baru ditetapkan parameternya. Parameter apa? Parameter name-nya dari ya input type submit, yaitu klik. Ya, ini kondisinya kalau tombol klik di klik ya. Tutup 2 kali, tutup kurung. Nah, baru di sini saya tetapkan apa? Nah, di sini boleh kita menuliskan begini. $nama nm ya, misalnya gini. $_post. Nah, seperti ini. Nama, nah di koma, enter, echo namanya titik 2 $nm. Seperti ini bisa, atau bisa juga kita melakukannya seperti ini, echo namanya titik 2 ya, plus masukkan yang ini. Alternatifnya banyak sekali ya. Misalnya kalau saya menggunakan yang ini bisa lagi. Banyak sekali PHP itu. Saking banyak alternatif, kadang-kadang orang yang baru-baru ini belajar jadi bingung. Nah, seperti itu. Ini bisa juga begini penulisannya. Ininya nggak usah ada kutip ya dalamnya, jadi bisa diapit dengan kutip 2, tapi syaratnya di dalam nama tidak ada kutip 1 gitu. Oke ya, ada 3 bentuk penulisan seperti ini ya untuk mengambil nilai dari parameter nama seperti itu. Ada yang dari ini saya deklarasikan variabel dulu ya, ada yang langsung post nama ya. Tapi di sini saya ada kesalahan penulisan ya, harusnya di sini tidak menggunakan plus koma ya pemisahnya. Nah, koma seperti ini. Oke, sekarang kita simpan, save ya sini. Nah, yang terakhir
Dolar pos nama, karena diapit dengan kutip dua, maka kutip-kutip di antara nama ini ya itu tidak digunakan ya. Oke, kita praktekkan di sini. Oke, sekarang saya masukkan misalnya harmoni, misalnya proses. Nah ya, bisa keluar semua. Ini yang sangat-sangat membuat programmer jadi mau menulis dengan bentuk apapun bisa dilakukan dengan PHP ya. Jadi kita diberikan kebebasan dalam menetapkan atau membuat sintak ya. Mau cara ini, cara ini, cara ini. Jadi banyak alternatifnya. Tapi mungkin bagi pemula akan sedikit membingungkan ya. Ya, silahkan untuk pemula ingin menggunakan yang mana, bentuk mana, silahkan ya, tidak ada masalah. Oke, ya itu jelas bahwa PHP bisa menerapkan. Nah, bagaimana kalau misalnya form method ini juga mau di dalam kerangka PHP ya? Kalau misalnya mau dalam kerangka PHP atau scripting PHP, berarti di sini kita mulai seperti ini. Ya, di sininya kita mulai dengan echo. Echo seperti ini, kutip dua. Nah, begini aja. Terus baru dikutip dua di sini, ya, seperti itu. Ininya kita buka. Nah ya seperti ini, hasilnya ya sama saja ya, jadi bisa seperti ini dalam penulisan. Nah kita tulis misalnya Handoko ya, bisa ya. Jadi boleh menggunakan semuanya di dalam kerangka PHP atau salah satu yang ada yang form inputnya di luar PHP, sedangkan pada saat proses itu ada di dalam sintak PHP, tidak masalah seperti itu. Oke, sekarang kita kembangkan dari konsep metode post ini bagaimana mengembangkan kondisi if ya, seperti itu. Misalnya begini nih, saya buka ini aja, saya copy ya, kita pindah. Kita buka ini baru, dokumen baru, new. Saya nggak usah pakai ini aja. Oke, ini misalnya di sini ada nilai 1 misalnya, ini saya ganti name-nya nil 1 ya. Terus nanti di sini saya masukkan nilai 2. Misalnya saya ingin mencari nilai rata-rata, misalnya dolar n rata ya, sama dengan ini, bisa langsung dimasukkan dolar post nilai 1 ditambah ya, saya copy. Oke, setelah selesai saya membuat nilai rata-rata ya, nil 1 ditambah nil 2 dibagi 2 ya, seperti itu. Maka sekarang saya akan menetapkan sebuah nilai, mungkin misalnya dolar cetak nil misalnya ya. Ini kita kosongkan saja dulu sama dengan seperti ini ya. Di sini kondisinya begini, if dolar, ini aja saya copy, n rata lebih besar sama dengan 95 misalnya, baru tercetak nanti. Nah di sini maksud saya tidak mau membuat echo tapi langsung ini aja. Nah, di sini setelah istimewa. Nah seperti itu. Ini saya copy yang ini. Ini nggak usah pakai ini, langsung aja begini ya. Else if
lebih besar sama dengan, nah begini, nggak usah pakai antara, ini bisa ya. Misalnya saya tetapkan kalau B terakhir 95, berarti ini mulai saya 85 misalnya seperti ini. Oke, ininya saya ketik baik. Ini 75, oh ya 85 sampai 95 ya, ini baik. Sedangkan yang ini saya letakkan begini 75. Oke, ini cukup. Oke, di sini saya masukkan 65 kurang. Di sini else. Nah, misalnya ini kita tetapkan begini, kita pakai else if di sini ya. Di bawah 65 huruf. Oke. Baru else-nya di sini. Keterangan ini aja. Oke, terus misalnya setelah ini dicari, saya mau memberikan beasiswa bagi yang nilai rata-ratanya A, tetapi dia di atas misalnya A sama dengan 100 lah, misalnya seperti itu. Rata-rata if, ini baru kita pakai N di sini ya. $N rata sama dengan 100 ya. N, nah N nya begini, nah N ya, dolar cetik nilainya A. Sebenarnya tanpa ini juga sudah otomatis, kalau 100 sudah pasti cetak nilainya A ya, ini nggak apa-apa supaya ini aja. Kalau nggak begini deh. Oke ya, saya sudah turunkan 55 semua, jadi dari 95 jadi 90, 80, 90. Jadi maksud saya begini, ini supaya nantinya kalau sudah di sama dengan 100 kayak begini kan, ini kan udah nggak mungkin lagi ya kan, nggak tanpa di cetek nil CTK nil A juga nggak masalah, pasti udah ketemu hasilnya A. Tapi kalau seperti ini jadi begini maksud saya, ini lebih besar sama dengan 95 ya, 95. Nah ini cetakan nilainya A ya, ini kurung buka baru ya. Nah sini juga saya akan buat keterangan baru di sini, variabel baru, maksudnya ket 1 misalnya sama dengan yang masih tetap saya gunakan, kedua seperti ini kosong ya. Terus di sini saya tetapkan ini dolar ket 1 sama dengan misalnya, kalau dia misalnya di atas 95 dan ininya dapat ini, dapat bonus misalnya, dapat voucher akan gratis, akan malam gratis misalnya. Sebesar misalnya 200.000 misalnya seperti itu. Nah ya, lebihnya else di sini. Nah ya, ini hanya untuk mempraktekkan penggunaan N. Oke, di sini kosong ya. Nah sekarang kelulusan ya, kelulusan akan saya buat seperti ini menggunakan OR. If
saya buat dulu variabel di sininya ketua misalnya. Kedua sama dengan lulus misalnya seperti itu. Oke. If lagi di sini saya menggunakan else if ya. Di sini berarti mengulang misalnya. Oke, yang terakhir saya buat di sini gagal. Else ini gagal. Saya kasih namanya di sini. Di sini saya tekan ini dulu. If yang sama kayak tadi, empty dollar post. Klik. Nah, seperti ini. Ini boleh kurang, tidak ya, kalau tidak nggak usah di bawahnya juga nggak usah ya, seperti itu. Untuk ada di sini, oke. Nah, sekarang saya tambahkan di sini ya, nama misalnya. Sininya nama. Oke, di sininya saya kasih nama. Nah, ini post. Oh, ini kurang saya. Iya. Nama. Nah, sekarang saya akan menggunakan CSS inline ya, CSS inline saya buat sini nanti untuk cetaknya, cetak hasilnya. Oke. Karena saya tidak menggunakan kurawal di bawah, saya tidak menggunakan kurawal ya, seperti itu. Masih di area kurawal di sini, baru cetakan saya buat. Echo saya buat di sini div. Nah, boleh digabung seperti ini ya. Div style, nah, inline saya buat. Di sini saya bikin font size titik 2 misalnya. Sini saya bikin 20 px, 20 px. Font weightnya saya bikin bold. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya buat di sini langsung dollar nama slash div ya. Oke, sekarang saya buat ini untuk mencetak keterangannya ya. Div style font size ini misalnya saya besarkan saja jadi 24 ya, 24 px ya. Di sini font weight dan warnanya cuma saya rubah color titik 2 blue misalnya seperti itu. Oke, di sini saya cetak nilai-nilai itu. Apa saja yang kita cetak? Pertama yang akan kita cetak ini cetak nil ya. Terus saya cetak ket 1, baru saya cetak ket 2. Oke, saya tutup di sini. Saya tutup di sini slash div ya, sip. Saya simpan, save as. .php.
Oke, sebelum kita jalankan, saya akan itu dulu, cek dulu ya di sini. Saya cek dulu. Nah ini dia ya, ini ada, saya ngeliat janggal nih. Cek nilainya bukan A ya, harusnya ini istimewa nilainya ya. Nah seperti ini. Terus juga baik ya, seperti itu. Juga sini cukup ya, bukan C ya, salah saya ini. Oke, yang terakhir ini yang D bukan D tapi kurang ya, seperti itu. Oke, sekarang saya save ulang ya, kita akan coba. Ini saya ganti 4. Ada nilai di sini. Ini faktornya nilai 1 nilai kan nggak ada nilai yang dimasukkan katanya. Ini berarti kalau yang ini kita kasih kurawal saja ini. Nah supaya tahu nanti batasan penutupnya ya. Oke. Nah seperti ini, jadi kosong dulu ya. Misalnya saya ganti ini aja, Doni misalnya ya. Nilainya misalnya 85 dan 90 ya, proses. Doni baik, lulus ya, tapi tidak dapat apa ya. Nah sekarang saya bikin yang Ria misalnya. Sekarang saya masukkan di sini 97, terus di sininya 99 ya, dapat voucher ini ya, istimewa lulus. Nah tapi kenapa belum mendapat voucher? Saya belum cek di sini. Saya masukkan dulu N ratanya ya supaya jelas nanti. N rata. Tunggu dulu, kita cek di sini juga di atas 95. Cek. Nah, ini dia salahnya, saya tidak menggunakan istimewa tetapi di sininya pakai A ya. Ini kan ada keterangan A di sini ya. Oke, supaya jelas nanti ada keterangan rata-ratanya juga. Oke. Kita refresh. Nah, 98 istimewa. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat,
silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.